Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kelas pembelajaran jarak jauh. Untuk kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 10 semester pertama, masih dengan judul Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan kali ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Baik. Sebelumnya perhatikan konsep pada pembelajaran kali ini ya. Ini adalah konsep-konsep yang harus kalian ketahui. Kedudukan warga negara Indonesia dan warga Indonesia itu terbagi ke dalam ada rakyat dalam suatu negara, terbagi ke dalam penduduk bukan penduduk, dan warga negara bukan warga negara. Kemudian nanti yang akan kalian ketahui adalah harus asas kewarganegaraan, juga penduduk dan warga negara Indonesia, dan undang-undang keluarga negara Indonesia. Yang terakhir, kedudukan warga negara Indonesia. Ini adalah materi atau konsep materi yang harus kalian ketahui pada kesempatan pembelajaran kali ini. Baik, untuk berikutnya akan Ibu jelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai rakyat dalam suatu negara itu terbagi ke dalam 3. Ada penduduk bukan penduduk, ada warga negara bukan warga negara. Nah, ini kalian lihat status warga negara Indonesia itu penduduk dan bukan penduduk. Nah, dikatakan penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Nah, sedangkan bukan penduduk adalah orang asing yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan atau menetap di wilayah negara tersebut. Contohnya para wisatawan yang hanya berkunjung ke sebuah negara yang dibatasi oleh waktu. Kemudian pengertian dari warga negara dan bukan warga negara. Nah, ini warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara adalah orang asing atau warga negara asing. Ya, bisa kalian bedakan. Warga negara ini biasanya dibuktikan oleh seseorang yang memiliki KTP itu sebagai tanda bukti kalau orang tersebut adalah warga negara. Sedangkan bukan warga negara ini adalah orang asing yang bertempat tinggal dalam suatu negara. Misalkan dia seorang pekerja asing atau pelajar asing ya. Nah, kemudian asas-asas kewarganegaraan Indonesia ya. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Sebelumnya harus kalian ketahui, asas kewarganegaraan Indonesia itu ada yang namanya asas kewarganegaraan, itu ada yang namanya ius soli dan ius sanguinis. Sebenarnya ada 3 ya, ada asas campuran, tapi yang paling umum ini ada 2 digunakan, yaitu asas ius soli, penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya ya. Kemudian asas ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Nah, pengertian dari asas kewarganegaraan itu sendiri adalah ya, dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari sebuah negara tertentu. Itu yang dikatakan dengan asas kewarganegaraan ya. Ya, asas kewarganegaraan itu adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang
seseorang dalam golongan warga negara dari sebuah negara tertentu, ya. Nih, dalam berbagai literatur itu ada dua, sebenarnya ada tiga, ius soli dan ius sanguinis. Satu lagi ada asas campuran, tapi umumnya ini digunakan dua ini. Adanya perbedaan ya antara ada ius soli, ius sanguinis dalam menentukan kewarganegaraan. Di beberapa negara baik yang menerapkan asas ius sanguinis atau ius soli dapat menimbulkan dua macam kewarganegaraan, itu apatride dan bipatride, ya. Baik, Ibu jelaskan dulu apa asas ius soli itu. Nah, asas ius soli adalah penentuan kewarganegaraan di mana tempat kelahiran, ya, tempat kelahiran seseorang. Jadi seseorang ditentukan kewarganegaraannya berdasarkan di mana dia dilahirkan. Nah, penganut asas ius soli ini, ya, penganut asas ius soli ini. Nah, ini asas ius soli ini, penganut asas ius soli ini antara lain negara-negara Amerika, ius soli Amerika, Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, Venezuela, Meksiko. Nah, itu penganut umumnya negara-negara penganut asas ius soli, yaitu asas berdasarkan tempat kelahirannya, ya. Nah, contoh penganut ius soli, contoh misalkan Andi dan Ani berasal dari negara Amerika, yaitu penganut ius soli, mempunyai anak yang bernama Antok. Antok ini dilahirkan di negara Kanada, penganut ius soli juga. Maka Antok akan dinyatakan sebagai warga negara Kanada karena ia dilahirkan di negara penganut asas ius soli, ya. Jadi antara dua negara penganut asas ius soli itu berarti anak tersebut dimana adalah warga negara di mana anak itu dilahirkan. Yang kemudian asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis itu kewarganegaraan itu kan berdasarkan keturunan dari orang tuanya. Contohnya negara A, seseorang yang dilahirkan di negara A sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B, ya. Jadi penganut asas ini kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Penganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan itu adalah negara-negara Jepang, Korea Selatan, Lebanon, Inggris, Italia, Rusia, Spanyol, dan Yunani, ya. Itu adalah penganut negara-negara ius sanguinis: Jepang, Korea Selatan, Lebanon, Inggris, Italia, Rusia, Spanyol, dan Yunani. Penganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Contoh asas kewarganegaraan ius sanguinis, ya. Misalkan Budi dan Bella berasal dari Spanyol. Nah, Spanyol ini penganut asas ius sanguinis, memiliki anak yang bernama Berlianti. Nah, Berlianti ini dilahirkan di Lebanon, penganut asas ius sanguinis Lebanon ini. Maka status kewarganegaraan Berlianti adalah Spanyol karena dilihat dari garis keturunan orang tuanya yang berasal dari Spanyol,
meskipun dia dilahirkan di Lebanon. Lebanon itu penganut asas ius sanguinis, ya. Baik. Nah, sekali lagi adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, ya, baik asas ius sanguinis atau asas ius soli, inilah yang menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang, yaitu kemungkinan dia berstatus apatride atau berkewarganegaraan tunggal, ya. Berkewarganegaraan apatride itu adalah penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan, apatride, atau bipatride, penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan, ya, apatride dan bipatride, yaitu warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan apatride yang memiliki dua kewarganegaraan ganda. Nah, apatride terjadi karena misalkan seorang ibu yang berasal dari negara penganut asas ius soli, ya, seorang ibu yang berasal dari penganut asas ius soli, ya, melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. Nah, sehingga tidak ada negara itu, baik asal ibunya, ya, ataupun negara kelahirannya yang mengakui anak tersebut, ya. Ini apatride. Jadi kedua negara baik ius soli maupun ius sanguinis tidak mengakui anak tersebut, bukan penduduk tersebut. Nah, misalkan Andi dan Anik adalah pasangan suami istri yang berkewarganegaraan Amerika, yaitu penganut ius soli. Mereka berdomisili di negara Jepang, penganut asas ius sanguinis, ya. Nah, kemudian lahirlah anak mereka bernama Alan. Nah, menurut negara Amerika yang menganut asas ius soli, Alan bukanlah warga negara Amerika. Nah, sedangkan di Jepang penganut asas ius sanguinis, Alan bukanlah warga negara Jepang. Nah, jadi kemungkinan Alan ini adalah apatride, dia tidak memiliki keluarga negaraan, ya. Bisa dipahami, ya. Kemudian yang bipatride gimana? Yaitu adanya seorang anak atau penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Keadaan ini terjadi karena seorang ibu yang berasal dari negara penganut asas ius sanguinis melahirkan seorang anak yang di asas ius soli, ya. Seorang ibu yang penganut asas ius sanguinis melahirkan di asas ius soli. Misalkan seorang ibu berkewarganegaraan Jepang atau Korea, dia melahirkan di Amerika, maka secara otomatis anaknya memiliki dua keluarga negaraan, yaitu dia keluarga negaraan Jepang juga dan keluarga negaraan Amerika juga, ya. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraan, ya, jika terjadi yang seperti ini, apatride maupun bipatride, itu maka ada solusinya. Apa itu solusinya? Biasanya sebuah negara menggunakan dua stelsel. Pertama, ada yang namanya stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Nah, ini yang disebut dengan naturalisasi biasa. Misalkan dia harus mengajukan diri untuk menjadi warga negara.
sebuah negara yang dia mau. Kemudian ada stealth pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan naturalisasi istimewa. Ya, naturalisasi istimewa. Sehubungan dengan dua status di atas, ini seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya memiliki, jadi dia memiliki satu hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam hal status aktif yang ini ya. Kemudian dua hak repudiasi, itu hak untuk menolak atau menolak suatu kewarganegaraan. Nah, dia tinggal pilih apakah dia akan menjadi warga negara suatu negara yang dia mau, ataukah dia menolak atau memilih kewarganegaraan lain yang dia mau. Ya, nih lanjut ke apa sih namanya naturalisasi istimewa itu. Baik, naturalisasi istimewa ini diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa, ya, yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataan sendiri atau permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia atau dapat diminta oleh negara. Naturalisasi istimewa di negara RI dapat diberikan kepada warga negara asing yang status kewarganegaraannya dalam kondisi sebagai berikut: satu, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya dan berkewarganegaraan asing. Dua, anak WNI yang berusia 5 tahun meskipun telah secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap sebagai WNI. 3. Perkawinan WNI dan WNA baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI atau perkawinan melahirkan anak di wilayah RI meskipun anak berkewarganegaraan orang tuanya tidak jelas, berakibat anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin, ya. Nah, ini asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraannya menganut asas-asas diantaranya asas ius sanguinis, itu asas menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Kemudian yang kedua, asas ius soli secara terbatas, asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas menentukan kewarganegaraan bagi setiap orangnya. Kewarganegaraan ganda terbatas, asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, ya. Nah, ini rakyat sebagai penghuni negara mempunyai sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara tahun 45, intinya adalah yang menjadi warga negara ialah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan hal-hal yang mengenai warga negara penduduk diatur dengan undang-undang, ya. Intinya demikianlah. Nah, ini syarat menjadi warga negara Indonesia bisa kita lihat: penduduk asli warga negara yang secara otomatis jadi warga negara Indonesia,
Orang asing yang ingin menjadi warga negara harus mengajukan permohonan itu yang dikenal dengan lewat naturalisasi. Proses permohonan tersebut dinamakan warga negara naturalisasi. Ya, ikut. Nah, ini syarat syarat memperoleh warga negara Indonesia. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Ketika mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara paling singkat 5 atau 10 tahun berturut-turut. Kedua, 3. Sehat jasmani rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Pancasila dan UUD 1945. Tidak pernah melakukan pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dalam penjara 1 tahun lebih. Tidak menjadi keluarga negara ganda dan punya pekerjaan dan membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Ya, demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kalian bisa membaca lewat materi yang ibu kirim ke pembelajaran. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.